Ganjar ketua umumnya difitnah, ketua umumnya dihajar, toh kita tetap berdiri tegak dan sampai hari ini semua ingin bersama PKB. Saya ini dan kita ini kan sudah koalisi sama Gerindra, sama PAN, sama Golkar. Kemarin dihubungi sama Pak Ganjar, diajak makan siang, masih dirayu-rayu supaya bersama PDI Perjuangan. Jangan negatif dulu, itu artinya PKB diharapkan dan dicintai oleh semua kelompok dan kekuatan. Tapi kita sudah jelaskan, kita sudah bersama Gerindra dan Prabowo. Sehingga Pak Ganjar sabar, cari teman yang lain dulu. Insya Allah Prabowo presiden kalau wakilnya PKB. Tapi kalau Prabowo tetap maju, wakilnya bukan PKB, saya tidak bertanggung jawab. Setuju? Kalau Pak Prabowo maju bersama wakilnya PKB, kita akan all out dan habis-habisan memenangkan pemilu 2025. Amin. Kalau tidak, tunggu komando dari saya. Siap? Kami mempersilahkan Pak Muhaimin untuk berkomunikasi dengan siapapun. Dan kami merasa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan semua tokoh itu bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat posisi persatuan dan persatuan. Meskipun silaturahmi pertemuan itu dilakukan dengan calon presiden yang itu berbeda dengan pilihan yang sudah diputuskan oleh Pak. Jadi kami menganggap yang dilakukan oleh PKB itu bagian dari ikhtiar untuk memperkokoh persatuan, memberi pesan perdamaian, pesan kebersamaan terhadap masyarakat, kepada rakyat semuanya. Dan kami sudah tahu, karena itu kami mensupport. Partai Kebangkitan Bangsa terus mendorong Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan partainya bakal menyiapkan opsi jika Gus Muhaimin tak dipinang oleh Prabowo Subianto. Tergantung para kiai nanti setelah Gus Muhaimin dianggap tidak berhasil membangun kerjasama dengan Gerindra untuk menempatkan dirinya atau aspirasi muktamar Gus Muhaimin menjadi wapres atau presiden, kata Jazilul Fawait di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta pada Rabu 23 Agustus 2023. Kembalikan lagi mandatnya kepada partai. Nanti partai akan merembukkan kembali opsinya apa. Opsinya apa? Yang jelas kata Roma Irama, banyak jalan menuju Roma, ucap Jazilul Fawait. Jazilul Fawait hendak mengatakan PKB akan mencari opsi berikutnya bila tak jadi pendamping Prabowo Subianto. Para kiai, kata Jazilul Fawait, terus melakukan pemantauan dan menyiapkan opsi bagi partainya itu. Kalau Pak Muhaimin tidak berhasil untuk masuk di kertas suara Pilpres bersama Gerindra atau bersama teman koalisi, nanti kan ngasih kabar ke partai apa langkah selanjutnya, apa opsi berikutnya, itu hal yang pasti. Para kiai ini sedang terus melakukan pemantauan dan menyiapkan opsi-opsi lainnya, ucap Jazilul Fawait. Saat ditanyakan apakah opsi itu terkait dengan menduetkan Gus Muhaimin dengan capres lain, Jazilul Fawait enggan merincinya. Sebelumnya diketahui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi salah satu tokoh yang termasuk ke dalam radar calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait pun mengaku fakta tersebut jadi godaan terbesar. Begini, Pak Ganjar itu capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan PKB itu kawan lama. Keduanya, nama Gus Imin itu juga ada di list kandidat 5 nama yang akan mendampingi Pak Ganjar nanti, ucap Jazilul Fawait. Jazilul Fawait lantas mengatakan masuknya nama sang ketua umum dalam daftar calon wakil presiden Ganjar merupakan godaan besar. Jazilul Fawait menyebutkan pihaknya juga tergoda dengan hal itu. Kalau dengan ini nggak usah pakai tes-tesan, kan sudah ada disebutkan Gus Muhaimin itu 5 kandidat radar di PDI Perjuangan. Apanya lagi yang mau dites? Justru kita tergoda, godaan besar untuk PKB itu, ujar Jazilul Fawait. Jazilul Fawait menjawab pertanyaan apakah pertemuan Gus Muhaimin dan Ganjar ini sekedar tes ombak.
Namun demikian, Jazilul Fawait mengatakan pihaknya tak goyah. PKB, kata Jazilul Fawait, masih berfokus dengan Partai Gerindra dan berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Tapi PKB nggak goyang, masih tetap fokus menyelesaikan pembicaraan dengan Partai Gerindra atau dengan Sang Ketua Umum Prabowo Subianto, ujar Jazilul Fawait. PKB masuk kategori partai yang setia. Kalau yang di sana juga setia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani sebelumnya mengatakan bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo sudah mengerucut menjadi 5 nama. Nama yang masuk adalah Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin, kata Puan usai acara Harlah ke-25 PKB kemarin di Stadion Manahan Solo pada Minggu 23 Juli 2023. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Caimin. Moga-moga yang jadi Mbak Puan. Puan Maharani lantas menjabarkan 5 nama kandidat calon wakil presiden gubernur Jawa Tengah itu. Puan menyebutkan nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Sandiaga, Pak Erick Thohir, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin, ujar Puan Maharani. Puan merespon dengan positif daftar 5 kandidat itu. 10 nama yang dulu, tapi sekarang sudah mengerucut menjadi 5 nama, kata Puan Maharani. Pak Sandiaga, Pak Erick, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Mantap. Diketahui juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebutkan pertemuan itu hanya pertemuan silaturahmi. Silaturahmi sesama alumni UGM belum sampai pada otak-atik koalisi, ujar Jazilul Fawait. Menurut Jazilul Fawait, PKB tetap berkomitmen dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Gerindra. PKB menyodorkan nama Caimin sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto itu. Ganjar Pranowo bertemu dengan Caimin, keduanya mengobrol panjang dalam pertemuan itu. Momen pertemuan Ganjar dan Caimin ini diunggah dalam akun Instagram Ganjar seperti yang dilihat pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Terlihat keduanya tengah tersenyum di foto tersebut. Kembangan, dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP aja, kira-kira gitu lah. Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian. Sebetulnya deadline atau tidak deadline itu muaranya sih Oktober kan pendaftaran itu, jadi masih fleksibel sih.